Kemudian silahkan pilih dari salah satu dari tokoh personal yang sudah saya paparkan tadi di atas. To narrate and answer the question, untuk membuat narasi dari biografi kontak dan menjawab beberapa pertanyaan. Berikut. Do you know where or when they were born? Pertama, yang harus kalian tahu adalah apakah Anda tahu di mana dan kapan mereka dilahirkan? Pertama adalah tempat dan tanggal lahir dari tokoh tersebut yang harus Anda identifikasi, cari informasinya. Do you know when they passed away? Kemudian kapan mereka meninggal? Have you heard about their struggle? Apakah Anda pernah mendengar tentang perjuangan mereka? Karena ini pahlawan, jadi perjuangan mereka pun harus disampaikan diuraikan di dalam biografi mereka. What is your impression about them? Apa kesan Anda tentang mereka? So the next, what is biography? Sekarang kita menuju pada pengertian dari biografi contact itu sendiri. Now, the question is, what is biography? Biography is, it involves more than just the basic facts like education, work, relationship, and death. Apa itu biografi? Biografi itu adalah yang melibatkan bukan hanya fakta dasar seperti pendidikan, pekerjaan, relationship, hubungan baik keluarga maupun pertemanan, and death, kapan orang itu meninggal. Yang kedua, it portrays a person experience of their life event. Biografi yang termasuk biografi adalah pengalaman hidup dari orang tersebut, of their life event. Pengalaman yang dialami, pengalaman hidup yang mereka alami. Kemudian it include termasuk juga an analysis of the subject's personality, yaitu menganalisis personal, baik physical appearance, tampilan fisik, atau ya everything lah related to the personality, kepribadian, karakter, watak, atau dan lain sebagainya. Yang keempat, definisi dari biografi itu adalah biography text is detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is not fiction. Biografi text adalah detailed information, adalah informasi detail or account of a person life, atau deskripsi, penjelasan detail tentang kehidupan seseorang dan ditulis oleh seseorang yang lain. Dan biografi ini it is not fiction text. Biografi adalah bukan teks fiksi. Artinya ini berdasarkan fakta yang terjadi pada orang tersebut. Now, the next is function of biography. Fungsi dari biografi itu sendiri. To know a person's story about the first function is to know a person's story about his or her life
outside of any accomplishment this person may be non-part, yaitu untuk mengetahui cerita dari seseorang yang terkait atau tentang kehidupannya, tentang kehidupan orang tersebut outside of any accomplishment this person may be known for. Yang kedua, to give lot of information easily, untuk memberikan beberapa informasi secara mudah. Yang ketiga, to educate the reader, untuk memberikan pendidikan atau mendidik pembaca atau pendengar, listener, readers or listener. Jadi fungsi dari biografi ini ada 3, untuk mengetahui cerita kehidupan seseorang, yang kedua untuk memberikan informasi secara mudah dan mendidik pembaca. So, karakteristik of biography. Berikut adalah karakteristik dari biografi recontact atau ciri dari biografi recontact. Berdasarkan fungsi yang pertama, to educate, untuk mengedukasi atau memberikan nilai pendidikan. Yang pertama, nilai pendidikan, yaitu not written by the subject. Ciri khasnya adalah tidak ditulis oleh orang itu sendiri. Seperti halnya biografi Soekarno, yang menulis adalah saya jadikan recontact. Terus kemudian written in the third person, ditulis in the third person. Third person kalau kita kaitkan dengan personal pronoun, itu terkait dengan he or she. Jadi objek yang ditulis adalah orang ketiga, dia, she or he. Kemudian to give lesson, untuk memberikan pembelajaran, fact based text. Text ini adalah berdasarkan fakta. Kemudian about life experience, pengalaman hidup yang bisa dijadikan pelajaran. Kemudian fakta dari seseorang yang bisa dijadikan pelajaran masyarakat nowadays, saat ini. Kemudian berdasarkan karakteristik yang ketiga, to inform, memberikan informasi. Di sini ada single subject inspiring people. Jadi subjek atau yang dijadikan subjeknya, pelakunya adalah satu orang. Jadi di dalam biografi recontact tidak boleh menjelaskan lebih dari satu orang. Misalkan yang menjelaskan Soekarno dan Bung Hatta, itu terlalu general, nanti kurang mendapatkan detail atau specific information about him. Kemudian describe the subjects surrounding, mendeskripsikan apa yang ada di sekeliling subjek, baik itu family atau relatives, keluarga, lingkungan, ataupun pekerjaan. Next, generic structure. Jadi di dalam biografi recontact itu, teks itu apa toh? Teks itu terdiri dari dikatakan teks itu karena terdiri dari beberapa paragraf, dan dikatakan paragraf karena terdiri dari beberapa kalimat. Dikatakan kalimat karena terdiri dari beberapa kata. Dikatakan kata karena terdiri dari beberapa huruf, yaitu alfabet. Jadi pembelajaran kita di dalam formal school adalah berdasarkan textbook, based on textbook. The learning method or learning system of English in the formal school is based on the textbook.
Jadi